Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang berbahagia, dengan kesempatan yang berbahagia ini pada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk mangkoma Ramadhana, orang yang mendirikan di malam Ramadan, yakni sholat taraweh. Setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, fatuwufia Rasulullah SAW, beliau wafat. Wal amru ala dalika, sumakan al amru ala dalika ala khilafah Abu Bakar Siddiq wa sadrun min khilafati Umar. Kemudian perkara tersebut yaitu meninggalkan jamaah sholat tarawih. Jadi kalau kita itba Rasul, kalau yen awake dhewe nganut Kanjeng Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qiyamul Ramadan namung tanggal 1, 2 sampai malam ketiga. Kemudian malam keempat beliau tidak keluar karena masjidnya penuh sekali. Sampai menjelang Ramadan, sampai bodoh tidak keluar jamaah. Rasulullah SAW medal menika jaufalail ing dalem tengah wengi. Jadi sampai Rasulullah SAW wafat, kemudian khalifah diganti Sayyidina Umar, ya tetap napa menika amru ala dalika ai ala tarkil jamaah. Mriki dipun tafsir ten Fathul Bari, masalah taraweh tidak berjamaah itu berlanjut sampai sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat. Setelah beliau Rasulullah Abu Bakar Siddiq wafat, kemudian khalifah digantikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu Sayyidina Umar, beliau pas malam-malam keluar. Sayyidina Umar keluar kemudian masuk di dalam masjid. Faidan annasu auza'u, manusia berkelompok-kelompok, ana sing salat dhewe, ana sing salate jamaah. Satu masjid rame. Kemudian Sayyidina Umar, inni ara lau jama'tu haula ala qori'in wahid wa kan amsal. Lah nek kaya ngene iki tak kumpulke dadi siji dalam satu masjid, satu jamaah diimami orang satu. Ini lebih hebat, ini lebih baik. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para manusia untuk sholat taraweh 20 rakaat diimami imam satu, yaitu Ubay bin Ka'ab. Setelah berlanjut kados mekaten, Sayyidina Umar rawuh datang menyaksikan sholat taraweh 20 rakaat. Beliau berkata, ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamu anha afdalu minallati yaqumuna yuriduna akhiral lail wa kana nasu yaqumu awwalahu. Bid'ah sing paling apik adalah sholat taraweh 20 rakaat diimami imam satu. Mula nak panjenengan kok sidik-sidik ngarut Kanjeng Nabi, kalau Anda konsekuensi nak ikut Rasulullah selalu, ya sholat taraweh cukup hanya 3 malam. Mulane wong Jawa mergo itba Rasul, mushola masjid tanggal 2, 3 penuh. Kemudian tanggal 4 ampleng mandan sepi. Ya seperti itu karena beliau Rasulullah SAW juga tidak keluar. Wa fi riwayatin sholat taraweh wonten ing dalem iku. Mila cara kitab Al-Majmu' menika berbeda pendapat. Yen mengikuti Sayyidina Umar, sunah Umar itu adalah berjamaah full 1 bulan 20 rakaat. Nak sampean sunah Rasul, yo ojo jamaah ning masjid, ojo jamaah ning mushola. Salatlah sendiri. Ki cara ning Majmu'. Khilaf ya. Ada yang mengatakan lebih utama jamaah, ada yang mengatakan utama sholat di rumah. Karena kalau sholat di rumah itu adalah itba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berjamaah 20 rakaat dipimpin oleh imam satu sampai 1 bulan full, itu adalah ikut sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lha sampean ora tek-tek ngalim wae ora kok wani nyalah-nyalahno Sayyidina Umar sing jelas sahabat dijamin swargane Allah. Para jamaah yang berbahagia, itulah tata cara kita bertarawih. Jadi kalau kita ikut Rasulullah SAW, ya
cara ning kitab Al-Majmu' itu adalah baiknya tidak berjamaah di musola atau di langgar atau di masjid. Baiknya adalah sholat di rumah. Itu adalah itba' Rasul, sunnah Rasul SAW. Kalau kita sunnah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya kita supaya berjamaah di masjid sebagaimana yang ditegaskan oleh Sayyidina Umar. Meskipun bid'ah, nikmal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawih ini. Lho ono baik bid'ah, ono sing apik iki piye? Ya, karena kita harus mengaji mempelajari ilmu mantek, ilmu balaghah. Kul apa, kul juz'iyah apa kul kuliah. Maka kita tidak perlu membahas yang 8, membahas yang 20, membahas yang 36. Yang perlu kita bahas sing ora sholat. Nah itu perlu kita bahas. Inilah, maka dari itu kita sebagai muslim, sebagai mukminin harus sing rukun. Tidak perlu kita mencari khilafiyah. Memang harus beda. Ono ustadz, ono kiai kok tidak bisa menerima perbedaan, itu berarti ustadz kiai sing orang alim. Mulane tandane wong memang harus beda. Apalagi mazhab memang harus beda, tidak boleh sama. Para jamaah, para mustami'in berada di mana Anda berada.